Selamat datang di Lentera Merah, sebuah podcast di mana kita berbagi cerita, pengalaman, dan juga kisah. Malam ini gue ditemenin sama seorang cewek yang bisa dibilang mungkin bisa disebut indigo dadakan karena sebuah kejadian gak terduga. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan yang melewat satu ini. Halo Vivi. Iya, masih fokus, insya Allah masih fokus. Masih fokus ya? Masih fokus. Oke, kelamaan di openingnya. Vi. Apa? Jadi kan gue tahu lu nih dari Sela ya. Yes. Ada hobi lu tuh kesurupan gitu. Cuma baru-baru tapi baru-baru ini. Itu bukan hobi, side job. Iya. Sering gitu. Nah, lu bisa ceritain gak sih? Jadi kan katanya juga lu tuh baru bisa ngelihat karena sebelumnya tuh sama sekali nggak sensitif, nggak bisa ngelihat, nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba ya karena ada satu kejadian itu, terus sekarang lu jadi bisa ngelihat dan punya hobi baru. Itu gimana sih? Hobi barunya kesurupan. Enggak hobi baru, side job. Gini nggak tahu, pokoknya awal singkat ceritanya gue tiba-tiba abis nongkrong tuh sakit lah gitu kan. Terus abis itu kayak ngedek gitu loh di nafas di jantung gue gitu. Akhirnya gue periksa semuanya normal, kayak kena panik attack gitu doang. Kayak habis itu kok ketika keluar rumah sakit kok rasanya nggak enak gitu. Kayak di rumah sakit pun gue kayak ngerasa badan berat dan segala macam. Keluar rumah sakit sama itu apa, terus mulai lagi tiba-tiba tuh gue sering kayak pengen ngamuk sendiri, sedih sendiri gitu lah pokoknya. Nggak taunya tapi proses untuk kayak ngamuknya gitu itu kaku dulu gitu, dan enggak yang kayak tiba-tiba ngamuk gila gitu, enggak. Tiba-tiba terlihat itu enggak, cuman tiba-tiba gue bisa kaku tapi enggak kejang, bukan kejang, cuma kaku. Terus di rumah sakit normal doang gitu, enggak yang ada aneh-aneh gitu aja. Terus akhirnya memutuskan untuk ke salah satu kayak ustadz gitulah. Ini gue singkat aja ya, maksudnya perjalanannya apa ya, gue bingung deh ceritanya. Jadi pokoknya ke Pak Ustadznya gitu. Jadi ada beberapa gitu bilang bahwa ini sebenarnya lagi proses terbuka gitu. Jadi sensitifnya tuh lagi mau mulai gitu. Akhirnya ini anak harus diarahin lah pokoknya. Jadi harus diarahin. Akhirnya udah diarahin segala macam. Mungkin karena gue diarahin lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa gitu, kayak lebih rajin ininya ibadahnya. Terus karena kuncinya cuma satu, karena kan kita berhubung cuma sama Tuhan ya, ibadahnya sama Allah kan. Terus jadi makin kita ini makin ujiannya tuh makin ini ke gue gitu. Terus kok malah makin jelas gitu ketika gue datang ke satu tempat baru, apalagi kok kayak gini ketika gue bertemu dengan orang baru. Orang baru itu punya sesuatu apa, kayak gue pernah naik semacam transportasi umum gitulah ya. Terus naik transportasi umum, gue dari jalan baru naik ke abangnya itu gue rasa nggak enak banget. Apa kok energinya bentrok ke gue, apa sih kok badan gue nggak enak. Tapi ketika gue sampai kantor gue nggak kenapa, gue langsung merem. Jadi kayak gue bukan merem sih, kayak gue apa sih nih, gue cari sebenarnya di mana. Ternyata kayak biasalah namanya orangnya suka kayak, tahu kan kalau jualan tuh suka pakai kayak laris, kalau yang orang tuh suka pakai kebal gitu-gitulah, gimana pegangan gitu lah ya. Jadi dia suka wapak. Jadi kalau kayak gitu berasal ke gue gitu waktu itu. Nah, singkat cerita lagi, gue suka ceritain hal-hal gitu kayak gue makan nggak bisa sembarangan ya gitu. Gue
ke ceritain ini semua ke ustaz, bukan ustaz kayak gitu ya semacam itu yang ngerti lah masalah kayak gini tuh. Mungkin ini lagi mendalami gitu loh, bukan mendalami apa sih namanya ya, kayak ditebelin gitu, lebih sensitif, dan ternyata mungkin jadinya sekarang gitu. Itu proses awalnya. Ini jadi sekarang udah matang banget. Ya pokoknya gimana ya, proses awalnya tuh dari yang sakit, ngambuk, yang nggak bisa dikontrol sama sekali, yang gue sampai disuntik, bilangnya sih pelat otot ya, tapi kalau misalkan gue cari, ya itulah salah satunya supaya gue bisa tidur. Gitu tuh kalau kata orang dibilang penenang ya, dibilang sampai harus pakai itu. Gue pakai itu, gue diresepin untuk supaya gue bisa tidur. Saking ibaratnya tiba-tiba kok gue bisa ngamuk sendiri. Jadi ibaratnya ketika gue bertemu sama something yang gue nggak pernah lihat, yang aneh-aneh, kaget. Gue suka kaget, gue pikiran cemas, asam lambung gue naik gitu. Terus gue dikasih obat tidur. Tapi gue nggak pernah, maksudnya obat tidur dan itu obat-obat seperti itu nggak yang rutin atau gimana, enggak. Gue lebih sugesti gitu. Oke, kalau gue kaget nanti asam lambung gue naik. Jadi gue tambah cemas. Berarti gue butuh cuma obat lambung aja. Gue nggak mau obat kayak tidur, segala macem. Gitu. Gue sampai ke psikiater, sampai psikolog juga, karena takutnya kena penjiwaan kan. Yeah. Tapi ternyata takutnya nggak kuat penjiwaan. Tapi gue percaya bahwa ketika gue dikasih ini, ya gue bersyukur aja gitu. Tapi gimana cara gue kontrolnya itu, gue masih belum nemu apanya ya, kayak jalan lurusnya. Ketika gue dihadapin sama energi yang kayak gini, gue harus apa, energi yang ini gue harus apa gitu. Tapi dari pengalaman gue kayak ya cukup banyak ajaran sih yang gue ambil gitu. Kalau misalkan ketika gue punya ini gitu, kayak ada something yang cerita tentang diri, penyesalan orang yang bunuh diri. Gue dikasih ini tuh, kan ada orang yang cuma bisa lihat, bisa ngerasain, bisa nyium bau doang atau apa gitu ya. Tiba-tiba kalau gue lebih tahu kenapa gue bisa semua gitu. Kayak ketika gue masuk ke suatu tempat, itu apa dulunya, ininya apa, masa lalu dari tempat itu ya. Kenapa tiba-tiba ada kayak langsung keputer gitu loh. Pokoknya ada kayak gini-gini, oh ya udah gitu. Ketika gue ketemu sama makan di satu tempat, dipakai apa, gitu. Terus sama ini apa namanya, kalau selama ini yang gue dapetin itu cerita-cerita yang bisa gue pelajari itu kayak masalah bunuh diri, penyesalan tentang kebingungan mereka mau kemana. Terus kayak minta tolong dong doa atau apa. Terus apa namanya, pesan-pesan yang kayak misalkan ada hal yang nggak tersampaikan. Ini bukan konteks bunuh diri dong. Jadi kayak ada pesan yang nggak tersampaikan, mau ke siapa, terus dia bingung. Terus yang misalkan dia melakukan kesalahan apa tapi nggak ada yang tahu, kayak gitu-gitu sih. Terus kayak kesedihan yang dia nggak salah apa-apa. Gue terakhir kali pas kemarin itu yang paling gue sedihin, bukan sedihin, jadi gue ngerasa sedih banget adalah dia itu kata gue kok kenapa badan gue cuma sebelah gitu kan. Terus sakitnya itu cuma dari kaki doang ke bawah gitu, itu kenapa gue pikir. Terus berat banget, rasanya sedih jangan minta ampun. Apa ya namanya, kayak gue lihat tuh kayak cewek, jadi kayak korban pemerkosaan gitu termasuk. Ya terus kayak pemerkosaan itu sedih banget, kayak oh pun kenapa kok bisa gitu, pemerkosaan sebesar mati gitu. Asli itu gue baru kali itu tuh dimatikan yang pilot. Mungkin karena gue perempuan kali, jadi gue ngerasa bahwa sesedih itu, dan benar-benar gue ngerasain sakit di bawah, ibaratnya dari bagian pinggang gue ke bawah bagian tertentu itu, maksudnya kok sakit gitu. Terus gue sedih banget. Gue saksinya juga ada bokap gue sih. Gue bilang gue tahan tuh nggak masuknya, tapi gue denger aja apa, jadi kayak apa nih, kenapa gitu. Terus gue ngomong ini kayaknya salah satu korban pemerkosaan
gue nggak tahu itu di zaman apa, atau baru atau enggak baru juga, maksudnya bukan yang terlalu lama atau lama banget, bukan yang baru juga. Range waktunya gue juga nggak ngeh gitu, cuma itu gue nggak tahu dari mana. Tapi kenapa tiba-tiba itu udah gue tahan dari jalan daerah mana ya, gue lupa, jalan kayak lah satu jalan, terus ya udah gitu, terus gue bacain doa, jadi kayak masih kayak kurang, kenapa gue gitu, kenapa gue seperti ini, kenapa nggak yang lain, apa salah gue. Terus gue ngeliat gue sebagai perempuan, mungkin gue ngerasain kayak gitu kali ya, jadi terlalu baper jadinya itu. Terus apalagi gue yang terakhir sih itu belum lama, baru sekitar hari Minggu kemarin kan, gue hari Mingguan apa pesannya gitu itu. Nah terus kan karena kan lu udah update ya Vivi the new versi baru. Iya. Oke, Vivi versi baru. Gimana tanggapan orang yang nggak ngerti apa yang lo rasain tapi sok ngerti? Mungkin Vivi kayak gini nih gitu. Begini kali gitu. Jadi tanggapannya itu ada yang bilang halu lah gitu. Terus banyak nonton film lo gitu ya? Ada nggak? Nonton film. Lu gara-gara lu punya cemas aja, jadi lu apa-apa dikait-kaitin ke situ gitu ya. Pokoknya gitulah, percaya nggak percaya gitu, terus kayak nggak kasih lo sekarang kita ada zaman. Gue tanggapannya sebanyak kayak gitu. Sampai ada satu orang, bukan satu orang, ada satu titik di mana kayak gue ngerasa bahwa aduh, bener juga sih temen-temen gue tuh kayak udah males sama gue apa gimana, bener nggak sih gue bilang gitu. Apa emang gue yang aneh gitu, apa mereka yang aneh, apa mereka yang nggak paham. Gue sampai bingung gitu, sampai gue minder kalau suatu kali tuh gue nggak mau kayak gini. Tapi kalau memang gue dedikasi kayak gini dan ibaratnya ini caranya untuk bisa gue jadi orang yang lebih ngerem lagi, lebih sadar lagi ya, gue alhamdulillah aja gitu kan. Cuman ya kadang gue kayak kesel gitu, gue bilang mau nggak lo pulang gitu, bawa pocong di motor lo, di mobil lo gitu, lo mau nggak lo pulang gitu, biarin aja gitu. Maksudnya kayak bukan yang gue gini, kadang gue sempat belum aja kan nanti kuntilanak nyentrok tuh di ini lo, ntar pasti nelfon gue, Vivi ini kok gue berat gitu, padahal bukan gue nggak ngapa-ngapain gitu kayak karena kan ibaratnya mereka bisa seperti itu karena kesontrolan mereka sendiri gitu loh. Kita aja diiniin sama teman kita sendiri aja kadang ada rasa keselnya ya, apalagi gitu kan ini kita namanya jangan ganggu lah, jangan ganggu itu kan dalam konteks artinya kan banyak. Misalkan kayak kita nggak boleh ngomong sembarangan, kayak kalau udah sembarangan buang sampah, terus kayak buang kotoran atau apa gitu di mana aja, apalagi tempat baru gak ada yang tahu gitu. Buat teman-temannya Vivi, inilah keresahan dia. Dan satu lagi, jadi sifat manusia tuh biasanya dia bakal percaya kalau udah ngalamin langsung gitu. Iya, tapi sekarang temen gue udah ngalamin langsung gitu kan. Sekarang gue lagi gak bisa nongkrong keluar nih, lo datang aja ke rumah gitu. Nanti paling ada temen gue yang pengen komunikasi sama kalian. Ya udah, tergantung. Kalau temen yang baik ya komunikasi aja, tapi kalau temen yang kayak bukan temen gitu, kayak tiba-tiba maksudnya temen yang dalam arti temen tanda kutip ya, tiba-tiba masuk ke gue bisa gue sih mereka kan suka ngomong gini ya gitu, nih tunjukin gitu, padahal bukan gue gitu. Misalkan maksudnya mungkin si temen tanda kutip ini bilang kayak mungkin kasihan gue sering dibilang halu inilah bohong atau apa, gue mah udah gak peduli, tapi mungkin kan ngeliatnya ya anak udah beda. Terus gue bilang mau gimana, mau gue dikasih sama yang kuasa mau gimana lagi. Jadi hobi lu ini ada dua ya sekarang ya, selain hobi kemasukan, yang kedua adalah menjadi mediator, penyampai pesan antara teman lo dan temen lo yang lain gitu. Ya gitu.
capek jadi mediator, pengen beli truk. Aduh, masalahnya tuh beda-beda kok ceritanya. Kadang jadi deh. Gue jadi kayak sedih lagi. Tadi gue pulang kantor, gue nyari anak, gue juga nikah. Oh iya, yang barusan ya. Barusan hari ini sebelum kita bikin ini. Iya. Gue bilang sama lo kayak gue nahan tolong bantuin gue sampai gue masuk rumah sakit. Ya ampun, kepisah sama anaknya, nggak tahu lah. Jadi teman-teman, sebelum podcast ini dibuat ada satu kendala. Vivi ketempelan seorang wanita yang kehilangan anaknya. Sebenarnya bukan kehilangan anaknya, kayaknya perbuatan dia sendiri deh. Iya, bisa jadi aborsi karena dari kantor. Iya, feeling gue aborsi sih ini. Jadi kayak penyesalan tiada akhir. Makanya buat cewek-cewek jangan apa? Jangan kalau belum siap. Semua dari semua ada. Cowok-cowok jangan siap-siapin kalau jangan-jangan. Makanya gitu dah. Fi, katanya juga lu nggak bisa makan di tempat yang ada penglaris ya? Lu selalu ngeliat gitu ya? Oh iya, itu nggak bisa. Gue pernah kan. Gimana tuh? Gue repot banget kalau mau nyari makan. Coba diceritakan. Jadi gue pernah di jalan. Jadi waktu itu gue jalan kan sama teman gue gitu. Terus gue bilang gak mau di sini, apa? Gak apa-apa, kan rame. Yang lo lihat rame, yang dia makan batu. Iya. Ini sebelum gue punya ini, itu tempat favorit gue makan lah, ada satu tempat makan. Oh iya, oke. Terus setelah gue udah lama makan, gue pernah bawa makanan itu sampai ke rumah. Terus gue bilang kok biasa aja gitu. Terus akhirnya gue nggak makan lagi. Sampai pada akhirnya gue punya sensitif ini. Gue coba untuk beli lagi, dianterin lah sama teman gue. Belum nyampe, cuma nyampe depan jalan gitu, kayak nggak bisa makan. Gue ngeliat orang makan, cuma sekedar makan yang apa yang mereka makan nggak tahu. Gue nggak ngeliat apa-apa. Kayak lu makan apaan anjir, lu bayar apaan, lu makan misalkan lu makan beras nih, mana berasnya gitu, nikmatin apa tuh beras, nggak ada apa-apa gitu. Dan gue liat itu, tapi gue tapi gue menyimpan itu untuk diri gue sendiri. Tapi lo ngeliat nggak ada ada sesuatu yang salah dari tempat makan itu selain dari makanannya gitu? Jadi kayak ada misalkan kayak di depan tempatnya itu pernah. Jadi gue baru mau masuk lah ibaratnya ke mobil, terus di depannya itu ada kayak tempat jualan. Gue pertama gue nggak ngeh tuh, gue nggak ngeh. Jadi pas gue buka mobil, kepala tuh kayak ada noyor tuh, apaan nih? Pas gue lihat, ya tahu sendiri misalkan ada gerobak atau ada kedai atau apa, ini tuh di atasnya coy. Jadi pala gue tuh kayak nyundul gitu. Apa pas gue coy kata gue, kaget gue ya gitu. Gue kok ribet amat ini, apa loh di atas gitu. Kayak biasa pakai pantai kunci gitu, pakai kayak gitu. Terus ada yang pakai yang gede-gede, ada yang pakai binatang juga. Tergantung sih. Ya? Ini itu orangnya. Ini juga sempat gue bahas di podcast gue episode berapa ya? Pokoknya tentang tempat makan itu. Nah, tapi gimana cara lu bisa ngerti kalau itu tempat makan ada penglarisnya atau enggak ketika lu nggak ngelihat ada penunggu di situ? Karena ada juga tempat makan yang dia tuh numbalin dirinya sendiri. Kayak contohnya, semakin laris makanan lo, semakin buruk kesehatan lo gitu. Dan persyaratan untuk gila, seolah-olah gue yang ngelakuin itu ya, paham banget. Enggak kan share coy. Lo harus melepas salah satu bagian dari badan lo, entah kulit, entah daging yang busuk, untuk jadi satu untuk dimasukin ke dalam mangkok makanannya itu.
Itu cara lo ngertinya tuh gimana? Kan lo nggak ngelihat tuh Kalau setannya. gue kadang kalau yang kelihat, bukan yang ngelihat, kan itu mungkin cerita lo ya, maksudnya sepengalaman lo. Sepengalaman gue sih ada yang benar-benar ngeliatin, ada yang benar-benar enggak, ada yang cuma apa ya? Gue bisa tahu itu ketika gue masuk nih, gue masuk ke satu tempat makan atau apa, gue langsung perasaan langsung nggak enak. Oke, belum dulu. Gue masih bisa, kalau misalkan gue masih bisa tahan, oke, gue akan mencoba dulu. Misalkan gue akan mencoba dulu, terus gue rasain energinya. Oh, kepala gue udah sakit. Pasti ada yang di diri gue tuh pasti ada yang bilang nggak bisa, ada jangan yang makan. Ngingetin, iya. Iya, gue nggak tahu kenapa kayak ada yang nggak bisa, jangan. Nah, kalau gue udah ngerasa kayak oke, nggak bisa, gue akan beli itu makanan. Tapi mungkin kalau misalkan gue jalan sama orang, teman gue siapa, gue bakal beli, tapi gue kasih enggak. Gue bilang oke, lo makan aja nggak apa-apa. Bukan gue menjumuskan kalau makan gitu, enggak. Gue kan gak mau mematikan rezeki orang, gitu kan. Yeah. Kan kalau hal-hal seperti ini sebenarnya rahasia umum ya, mungkin orang-orang banyak juga udah pada tahu ya. Kalau yang pakai kayak gitu ya, kalau gue mah kan bener-bener, oh iya ada tuh ketika gue mengalami itu. Kalau misalkan gue memaksakan untuk makan itu makanan, pertama gue itu bisa kayak cuma makan, tapi mulut gue kekunci. Jadi cuma gue kayak gak bisa bergerak gitu, kayak gue gak bisa ngunyah atau apa. Gak nerima makanannya ya? Iya, gak nerima makanannya. Yang kedua, ketika gue makan itu misalkan sampai ke perut gue, entah kenapa di dalam diri gue langsung panas gitu, panas kayak gak bisa, gue bisa ngeluarin itu makanan lagi. Ketiga, kalau misalkan emang itu energi sangat amat buruk dan gue benar-benar kekeh untuk memaksakan, misalkan kayak gue udah lapar banget gitu, itu gue bakal bisa ngoceh, gak boleh dimakan makanan ini gitu. Dari pengalaman nyokap gue tuh kayak gitu, gue langsung kayak jadi kalau ketika gue ngomong kayak gitu, gue suka nggak, kan gue sadar gimana ya, dibilang sadar nggak sadar, dibilang nggak sadar tapi sadar gitu. Jadi sadar atau enggak nih? Iya kayak kok ngomong kayak gini, misalkan misalkan jalan sama nyokap gue, karena gue lebih sering kan jalan sama keluarga gue gitu. Terus jadi sekarang kalaupun makan, mereka lebih tahu kan gue kenapa. Jadi kalau misalkan lebih hati-hati aja sih sekarang kalau misalkan dari makanan gitu. Terus nyokap gue juga cerita, kamu tuh tadi ngomong kayak gini, nyokap mah iya, makanya mama langsung nyingkirin gitu makanannya, atau bokap gue gitu, atau adik gue, siapa tuh temen gue. Kadang gue paling nyolek temen gue, terus langsung gue gelengin kepala. Terus kayak temen kantor gue makan di suatu tempat sama temen kantor gue, mbak kayaknya aku nggak bisa lanjutin makanannya, kenapa aku mubazir? Ya memang mubazir, tapi kalau aku lanjutin akan ini kayak gue jadi sakit gitu. Gue nggak tahu, ya mungkin suges kamu kali sih, namanya orang yang nggak paham ya. Gue nggak mungkin dong ngomong ini enggak mbak, kayaknya aku udah mual deh, aku udah kenyang, paling alasannya gue gitu aja ke orang-orang sekitar gue yang kalau lagi makan gue. Terus kalau misalkan aku makan dibawa pulang ke rumah, sama aja nggak akan kemakan juga ya, susah ya. Iya. Jadi gue pernah diberi makanan, itu makanan tuh seneng banget, tadinya gue nggak pernah senang sama makanan itu, terus gue nyobain sama teman gue, jadi gue ibaratnya gue jadi senang banget sama makanan itu. Gue lagi BM jam 10:30 malam lah, 11:30 itu ceritanya dibawain lah sama sepupu gue makan baru makan sedikit langsung dada gue tek di dada gitu, kayak jangan gue paksa makan, tahu gue langsung yang ngoceh. Terus gigi gue tuh kayak ngekerepek gitu, kayak gigi sama gitu saling beradu. Gimana sih? Dia saling kayak ada penolakan, ada kemarahan untuk lo udah dibilang kalau sama makan jangan makan. Akhirnya gue keluarin lagi, gue minum, gue baca doa. Ya itu semua gue makan pasti baca doa. Maksudnya nggak tahu kenapa ketika gue disugerin tidak makan, mendingan gak usah makan dibanding hal-hal tertentu. Nah, balik lagi tuh ke teman-teman gue, kadang kalau gue bilang lo repot lo gini-gini, ya silakan, itu kan kalian. Kalau gue bilang gue makan, kadang mereka yang makan gue cuma ngeliat. Kadang mereka makan apa, gue makan apa, terus gue ngerasa nyaman gitu. Dia makan di A, gue keluar dulu cari di B, gue makan baru ke A. Gitu. Jadi senyamannya gue
seininya gue, karena gue beranggapan bahwa gue gak bakal merepotkan orang lain ketika hal-hal seperti itu mengganggu gue dan mengganggu lingkungan di sekitar gue gitu. Nah, tadi kan soal awal-awal itu udah, terus apa yang jadi pantangan lo juga udah. Ini juga soal salah satu kelebihan ya, lu soal tahu atau enggaknya ada penglaris itu juga. Pertanyaan terakhir. Apa? Yang terakhir kali terjadi juga hari ini. Kok bisa sih lo diikutin? Diikutin? Gak tahu. Dia bilang mungkin gue bisa bercerita kali, berdongeng tentang kisahnya dia, tentang kesedihan dia. Berdongeng? Iya, mungkin mau suruh dengerin dia dongeng. Oh, iya. Suruh dengerin dia. Ya, apa ya namanya? Berbagi ceritanya. Itu kan nggak mau, maksudnya cari aja siapa kayak bikin itu gitu. Dia tuh kayak sedihnya sangat amat mendalam. Itu juga tadi tahan tangis, nggak tahu mungkin dia nggak tahu dia nggak tahu. Oh, Vija nangis. Nggak tahu dia yang kehilangan karena memang ulahnya sendiri, atau memang karena dia memang nggak tahu anaknya di mana, atau memang atau beneran nggak tahu. Dia perempuan dan gue sebagai perempuan ini sedih gitu, cuman ya gue nggak mau diikutin aja gitu, cerita cari aja tempat. Cuman gue mikir kayak sedih banget sih. Adalah. Oke, segitu dulu aja buat malam ini, dan maaf nih kalau misalkan obrolan, pertanyaan dan lain-lain kita masih ngacak ya, dimaklumi. Kita minta maaf karena selain gue juga nggak menyiapkan pertanyaannya, Vivi juga lagi keadaannya masih kurang baik, jadi mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf guys. Kalau misalkan aku ceritanya bikin puyeng, ya aku gimana ya mau hidupnya puyengin orang. Intinya begitu, itu yang dirasain Vivi, itu yang dialami dia. Begitu. Tuh tadi pesannya satu yang tadi sedih kan, gara-gara klinik aborsi. Iya. Nah, salah satunya itu. Untuk kalian para wanita, jangan coba-coba kalau belum siap, nggak tahu kayak gimana ntar endingnya. Kamu para laki-laki kalau belum siap juga jangan lupa ya. Ya, ini nggak boleh dipotong. Makanya nggak usah kong kali kong ya kalau mau ngapa-ngapain, dipikir dulu aja udah. Buat kalian juga kalau misalkan kalian mau kontribusikan cerita kalian ke sini, bisa langsung kirim email di lenteramerah.id@gmail.com. Nanti bakal kita bacain emailnya di podcast selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu di cerita selanjutnya. Dadah.